Pernah gak kamu merasa seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikanmu dari balik kegelapan kamar? Atau saat kamu sedang khusyuk dalam sujud tahajud, tiba-tiba udara di sekitarmu jadi berbeda. Entah lebih sejuk, entah lebih berat atau justru terasa penuh, tapi kamu tidak bisa menjelaskannya. Tenang, kamu tidak gila. Kamu juga tidak sedang berhalusinasi. Kamu sedang masuk ke fase yang sangat langka. Karena ketika seseorang rajin tahajud, maka tubuhnya perlahan mulai tersambung dengan alam yang tidak terlihat. Sahabat langit, selamat datang di Ilmu Langit. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk hadir di sini. Tapi izinkan aku bilang satu hal yang penting, kamu tidak sedang menonton video ini karena iseng. Kamu tidak tersesat, justru kamu sedang dituntun. Tuntunan ini tidak datang dari manusia, tapi dari jalan-jalan spiritual yang hanya terbuka bagi mereka yang sudah dipilih oleh semesta untuk naik kelas jiwa. Kalau kamu pernah terbangun di jam 3 pagi tanpa sebab dan hatimu langsung ingin mengambil wudhu, ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Itu bukan angka biasa. Itu kode bahwa kamu termasuk jiwa-jiwa yang sudah siap menyalurkan energi positif ke seluruh penjuru dimensi. Hari ini, kita akan bahas 3 dari 9 tanda yang sangat spesifik. Tanda bahwa tubuhmu sudah mulai menyatu dengan dimensi gaib. Tanda bahwa langit tidak lagi memandangmu sebagai manusia biasa. Tanda pertama, tubuhmu mengalami suhu yang tidak masuk akal. Di saat semua orang terlelap dengan pelukan malam, kamu justru bangun. Langkahmu ringan menuju kamar mandi, air wudhu mengalir dan menyentuh kulit seperti air dari langit. Dan yang terjadi berikutnya, aneh. Tubuhmu tidak merasa dingin seperti biasanya. Atau justru kamu merasa menggigil meskipun di dalam kamar yang hangat. Perubahan suhu ini bukan karena gangguan fisik. Ini adalah tanda bahwa tubuhmu sedang disentuh oleh energi langit. Energi dari dimensi gaib mulai menyesuaikan frekuensimu. Karena tahajud itu bukan sekadar bangun malam dan salat. Tahajud itu adalah pemanggil dimensi yang tak terlihat. Saat kamu istiqomah, tubuhmu menjadi seperti antena, menangkap pancaran dari langit dan getaran dari makhluk-makhluk yang menghuni dimensi lain. Kalau kamu pernah mengalami suhu tubuh yang tiba-tiba berubah ketika salat malam, jangan abaikan. Ketik di komentar, saya merasakan suhu aneh saat tahajud. Karena itu artinya kamu sedang berada dalam jalur rahasia yang tidak semua manusia mampu melaluinya. Tanda kedua, getaran halus di punggung saat sujud. Sahabat langit, kita semua tahu bahwa sujud adalah posisi terendah seorang hamba di hadapan Sang Pencipta. Tapi tahukah kamu bahwa saat sujud di sepertiga malam, ada aliran energi yang mengalir dari langit langsung ke tubuhmu? Banyak pejuang tahajud melaporkan hal serupa. Saat sujud, punggung mereka terasa seperti bergetar halus. Seperti ada hawa lembut yang mengelilingi. Kadang terasa seperti disentuh oleh sesuatu. Kadang seperti dialiri listrik spiritual. Itu bukan imajinasi. Itulah frekuensi dimensi gaib yang mulai terhubung dengan tubuhmu. Dalam dunia ruhani, sujud bukan hanya gerakan. Sujud adalah pemancar sinyal paling kuat untuk menjangkau makhluk-makhluk langit. Saat kamu bersujud dengan penuh air mata, penuh keikhlasan, dan penuh cinta kepada Allah, maka tubuhmu mulai terbuka seperti portal. Dan dari situlah alam yang tak terlihat mulai menyentuhmu. Jika kamu pernah merasakan sensasi aneh seperti itu, maka kamu bukan sembarang manusia. Kamu sedang meniti jalan yang sangat jarang dilalui. Tanda ketiga, wajahmu memancarkan cahaya, tapi bukan karena skincare. Ini mungkin terdengar seperti pujian biasa. Tapi, pernah gak kamu merasa bahwa orang-orang di sekitarmu mulai berkata, "Kamu kelihatan lebih adem ya sekarang." Atau, "Kok kamu kayak bercahaya gitu sih? Padahal kamu gak pakai produk mahal, gak tidur cukup, dan aktivitasmu padat." Tapi entah kenapa, wajahmu tetap tenang. Sorot matamu teduh, senyummu menenangkan. Inilah efek dari cahaya tahajud. Saat kamu rajin bermunajat di sepertiga malam, tubuhmu menyerap energi dari langit. Energi itu tidak bisa ditangkap oleh mata biasa, tapi bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang bersih.
Bahkan, makhluk gaib pun bisa melihatnya. Bukan cahaya fisik, tapi pancaran spiritual. Sinar yang datang dari hati yang bersih dan sujud yang khusyuk. Wajah yang bercahaya karena tahajud, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditiru, dan tidak bisa dibeli. Makhluk dari dimensi lain pun mengakui keteduhan itu. Mereka mengenali siapa yang bercahaya karena wudhu, siapa yang bercahaya karena skincare. Dan saat mereka tahu bahwa kamu adalah hamba yang menitikkan air mata di malam sunyi, mereka akan mendekat, tidak untuk menakuti, tapi untuk menjaga dan menyaksikan. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, ditatap orang asing dan mereka terlihat tenang, atau mereka seperti tersenyum tanpa sebab, maka bisa jadi itu adalah sinyal bahwa tubuhmu telah memancar. Kamu sudah diambang dimensi lain. Sahabat langit, 3 tanda ini bukan tanda biasa. Tubuh manusia pada dasarnya diciptakan untuk menerima pancaran gaib. Tapi kebanyakan dari kita tidak sadar karena terlalu sibuk dengan dunia. Namun kamu beda. Kamu dipanggil, kamu terbangun, dan kamu bersujud. Berarti kamu sudah bersentuhan dengan alam yang tidak terlihat oleh mata biasa. Jangan abaikan tanda-tanda kecil seperti suhu yang berubah, getaran halus saat sujud, atau cahaya di wajahmu. Karena itu semua adalah bukti bahwa tubuhmu mulai menyatu dengan dimensi yang lain. Tahajud bukan sekadar ibadah malam. Tahajud adalah gerbang menuju langit. Dan ketika kamu istiqomah di dalamnya, tubuhmu tidak lagi berdiri sendiri. Ia mulai ditemani, dipantau, dan dijaga oleh entitas dari langit. Sebelum kita lanjut ke bagian 2, aku ingin kamu merenung sebentar. Apa yang kamu rasakan setelah menonton bagian pertama ini? Apakah kamu pernah mengalami salah satunya? Atau justru kamu sedang berada di ambang tanda keempat? Tulis di komentar 77 sekarang juga jika kamu yakin bahwa tubuhmu sudah mulai membuka gerbang spiritual. Karena di bagian 2, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan bahas tanda-tanda yang lebih intens. Mulai dari mencium wangi tak dikenal, mendengar bisikan lembut ketika berdoa, hingga mengalami mimpi yang seolah membawa kamu ke dunia yang bukan dunia ini. Bersiaplah, karena setelah kamu mengetahui bagian kedua, kamu tidak akan memandang tahajud sebagai ibadah biasa lagi. Sahabat langit, kalau kamu sudah menyimak bagian pertama tadi, maka kamu pasti paham. Tubuhmu yang bangun setiap malam bukan lagi tubuh biasa. Ada getaran yang sedang tumbuh, ada pancaran yang sedang terbuka, dan ada dimensi yang mulai merespons keberadaanmu. Terima kasih karena kamu sudah melanjutkan perjalanan ini. Percayalah, video ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah panggilan, dan tidak semua orang kuat menerima panggilan ini. Kamu yang masih bertahan, kamu yang masih duduk tenang menatap layar, artinya kamu termasuk dari sedikit hamba yang hatinya sedang dibuka oleh langit. Dan itu bukan suatu kebetulan. Sebelum kita lanjut, kalau kamu merasa bagian pertama tadi membuka pengalaman yang pernah kamu alami, ketik 77 di kolom komentar sekarang juga. Untuk saling menguatkan dengan sesama pejuang tahajud. Ayo sebarkan energi positif ini ke seluruh penjuru semesta. Hari ini, kita lanjutkan 3 tanda berikutnya dari 9 tanda tubuh yang mulai bersatu dengan alam gaib. Dan di bagian ini, kita akan bahas pengalaman-pengalaman yang sering dianggap aneh, bahkan mistis. Padahal hakikat, itu adalah bentuk komunikasi langit dengan hambanya. Tanda keempat, mencium wangi yang tidak diketahui sumbernya. Sahabat langit, pernahkah kamu selesai tahajud lalu tiba-tiba mencium bau wangi yang lembut? Wangi yang tidak berasal dari parfum, bukan dari bunga. Dan bahkan setelah kamu cari-cari, tidak ada sumbernya sama sekali. Wangi ini bukan bau biasa. Itu adalah hadiah dari langit. Wangi yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang hatinya sudah bersih. Menurut para ulama ruhani, wangi tersebut adalah bentuk sambutan dari para malaikat. Ketika seseorang bermunajat dengan sepenuh hati, menangis dalam sunyi, dan sujud dengan penuh cinta kepada Allah, maka langit akan mengutus para penjaga untuk hadir dan mencatat.
Dan para malaikat ini tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa harum dari tempat-tempat tinggi. Wangi yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Wangi yang akan kamu cium diam-diam sebagai pertanda bahwa doamu sudah diangkat. Bagi yang pernah mencium wangi aneh saat tahajud, tulis pengalamannya di komentar. Kita saling berbagi, karena pengalaman spiritual itu semakin terasa ketika dibagikan. Tanda kelima, mendengar bisikan lembut saat berdoa. Pernahkah kamu, saat duduk diam setelah salat malam, tiba-tiba seperti mendengar bisikan yang lembut, entah berupa kalimat pendek, atau hanya suara seakan menyuruhmu untuk lebih tenang, lebih yakin, atau bahkan hanya menyebutkan namamu? Kalau iya, maka jangan panik. Itu bukan gangguan. Itu juga bukan jin yang ingin menakuti. Itu adalah getaran jiwa yang mulai menangkap komunikasi dari dimensi lain. Dalam dunia ruhani, semakin bersih hati seseorang, maka semakin peka ia terhadap pesan-pesan gaib. Terkadang bisikan itu berasal dari malaikat yang sedang mengaminkan doamu. Kadang berasal dari suara batin yang diperkuat oleh kehadiran makhluk cahaya. Dan tidak jarang, itu adalah cara langit menyampaikan sesuatu langsung ke hatimu. Bisikan ini hanya terdengar oleh orang-orang yang benar-benar khusyuk. Orang-orang yang tidak hanya menggerakkan bibir, tapi juga hatinya saat memohon. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, kamu sedang berada dalam kondisi paling peka. Tubuhmu telah menjadi penerima sinyal. Sinyal dari dunia yang tidak terlihat, tapi nyata. Tanda keenam, mimpi yang terasa lebih nyata dari dunia nyata. Mimpi adalah bahasa jiwa. Dan bagi mereka yang rajin tahajud, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Mimpi bisa menjadi jalan, mimpi bisa menjadi peringatan, dan kadang, mimpi adalah tempat pertemuan antara ruh manusia dan alam gaib. Sahabat langit, pernahkah kamu bermimpi bertemu seseorang yang wajahnya bercahaya? Atau kamu merasa diajak berjalan ke tempat asing yang begitu damai? Atau bahkan kamu melihat dirimu sendiri sedang menangis sambil memegang mushaf di ruang yang tak kamu kenali? Mimpi-mimpi seperti itu bukan mimpi biasa. Itu adalah mimpi spiritual. Itulah yang disebut sebagai ru'yah shadikah, mimpi yang benar. Dan mimpi ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Orang yang rajin tahajud, terutama yang mengakhiri malamnya dengan doa penuh tangis, biasanya akan lebih sering mengalami mimpi yang terasa nyata. Bahkan ketika bangun, kamu bisa mengingat detail mimpi itu dengan jelas. Seolah kamu baru saja mengalaminya dalam kehidupan nyata. Itu karena ruhmu sedang dibawa berkelana oleh langit, melihat apa yang tidak bisa dilihat, merasakan apa yang belum terjadi. Dan itu adalah bentuk cinta Allah yang sangat halus. Kalau kamu pernah mimpi aneh setelah tahajud, dan merasa bahwa itu bukan mimpi biasa, coba ceritakan sedikit di kolom komentar. Siapa tahu, itu pertanda kamu sedang ditunjukkan sesuatu. Tubuhmu sedang menjadi portal. 3 tanda ini tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Karena pada dasarnya, tahajud itu ibadah yang menyentuh dimensi lain. Ketika kamu rajin bangun malam, maka kamu sedang mengubah tubuhmu menjadi portal. Tubuh manusia itu luar biasa. Ia bisa menjadi cermin, bisa menjadi pemancar, bisa menjadi penerima. Dan semua itu terjadi saat kamu bersujud di waktu yang paling sunyi. Makhluk dari dimensi lain mengenalmu dari sujudmu. Bukan dari namamu, bukan dari pakaianmu, tapi dari cahaya di keningmu, dari tangisanmu di malam hari, dan dari bisikan hatimu yang tidak kamu ucapkan tapi mereka dengar. Tubuh yang sering tersentuh oleh air wudhu, yang sering bergetar dalam sujud, dan yang sering menangis di atas sajadah, adalah tubuh yang tidak lagi sepenuhnya berada di dunia ini. Ia separuh di bumi, tapi separuh lainnya sudah dekat dengan langit. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Sahabat langit, jangan anggap semua ini sebagai hal yang biasa. Wangi yang kamu cium, bisikan yang kamu dengar, atau mimpi yang kamu alami, bisa jadi adalah pertanda besar. Pertanda bahwa kamu sedang disiapkan, bukan hanya untuk dunia,
tapi juga untuk perjalanan yang jauh lebih panjang setelah dunia. Tubuhmu sedang dilatih, jiwamu sedang dipoles, dan hatimu sedang dibersihkan, karena Allah sedang menyiapkan sesuatu untukmu. Sesuatu yang tidak diberikan kepada semua orang. Makhluk langit mulai mengenalmu, mereka mulai mencatat namamu, dan kamu tidak lagi berjalan sendirian. Sebelum kita lanjut ke bagian ketiga, aku ingin kamu menuliskan satu hal di kolom komentar. Saya siap menerima cahaya dari langit, karena bagian ketiga akan mengungkap 3 tanda terakhir. Dan tanda-tanda ini adalah tanda tertinggi. Tanda bahwa tubuhmu bukan hanya disentuh oleh makhluk gaib, tapi sudah dijaga, dikawal, dan disayangi oleh mereka. Kita akan bahas kenapa ada orang yang setiap malam tahajud lalu tiba-tiba bisa merasakan kehadiran makhluk lain. Atau kenapa sebagian orang merasa seolah dijaga dalam tidur setelah tahajud, bahkan didatangi oleh mimpi-mimpi yang mengandung pesan. Bagian ketiga akan menjelaskan semuanya. Karena di bagian itu, kamu akan tahu kapan tubuhmu telah menjadi tempat bersemayamnya cahaya dari langit. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Tenangkan hatimu, bersihkan niatmu, dan bersiaplah menyambut panggilan yang lebih tinggi. Karena langit belum selesai bicara. Ketik 77 untuk menyalurkan energi positif kepada sesama pejuang malam. Sampai jumpa di bagian 3. Dan jangan pernah remehkan satu sujud di malam yang sunyi. Karena dari situlah, dunia dan akhiratmu bisa berubah selamanya. Sahabat langit, jika kamu sudah bersama kami dari bagian pertama dan kedua, maka kamu tahu satu hal. Tahajud bukan hanya soal bangun malam dan bersujud dalam sunyi. Ia adalah jalan rahasia, jalan yang membuka ruang-ruang dimensi tak kasat mata. Dan tubuhmu, pelan-pelan, mulai menjadi tempat bersinggahnya getaran-getaran dari langit. Terima kasih karena kamu telah mengikuti perjalanan ini hingga titik ketiga. Percayalah, tidak semua kuat sampai di sini. Banyak yang mundur karena takut, karena bingung, atau karena merasa ini semua tidak masuk akal. Tapi kamu masih di sini, artinya jiwamu sudah terbuka. Dan aku ingin mengucapkan rasa terima kasih yang dalam untuk itu. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, ketik 77 di kolom komentar sekarang juga. Jika kamu merasa semakin sadar bahwa tubuhmu bukan lagi tubuh biasa, ayo salurkan energi positif untuk semua pejuang tahajud di luar sana. Karena kita sedang bangun, bukan hanya bangun dari tidur malam, tapi bangun menuju kesadaran yang lebih tinggi. Hari ini, kita akan menutup perjalanan ini dengan 3 tanda terakhir. Dan ini adalah tanda-tanda paling tinggi. Tanda bahwa tubuhmu telah berada di bawah pengawasan makhluk langit. Dan kamu, bukan hanya dilihat, tapi dijaga. Tanda ketujuh, kehadiran penjaga tak kasat mata. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahmu setelah tahajud? Bukan rasa takut, justru rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada yang mendampingi, seperti ada yang memayungi. Terkadang kamu berjalan sendiri di malam hari, tapi hatimu tenang. Atau kamu tidur setelah tahajud, dan merasa seperti dijaga sampai subuh. Inilah tanda bahwa tubuhmu sedang dilindungi oleh penjaga gaib yang diutus oleh langit. Dalam banyak riwayat dan kisah para ahli ruhani, disebutkan bahwa para malaikat memiliki izin untuk mendampingi hamba-hamba yang rajin tahajud. Bukan hanya untuk mencatat doa, tapi juga untuk melindungi dari gangguan makhluk jahat yang bisa mencuri kehusyukan. Mereka tidak akan menampakkan diri, tapi kamu akan merasakannya. Bagi orang biasa, rasa seperti ini mungkin aneh. Tapi bagi mereka yang telah membuka hatinya untuk tahajud, kehadiran makhluk cahaya ini menjadi teman sejati. Kalau kamu pernah merasa dijaga secara misterius, merasa seperti ada yang mendorongmu untuk tidak menyerah saat sedang sedih, atau kamu lolos dari bahaya secara tidak masuk akal, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah penjaga yang dikirim untukmu. Penjaga yang mengenal sujudmu. Penjaga yang mencintai air matamu. Tanda ke-8, mata batin mulai terbuka. Tanda ini tidak dialami semua orang.
Karena ketika tubuhmu sudah bersih, sujudmu semakin ikhlas, dan malammu dipenuhi doa. Maka sesuatu yang lebih dalam mulai terbuka, penglihatan ruhani. Mata fisik kita hanya bisa melihat apa yang tampak, tapi mata batin bisa melihat getaran, melihat energi, bahkan melihat pertanda sebelum sesuatu terjadi. Sahabat langit, kamu mungkin pernah merasa akan terjadi sesuatu. Dan benar, sesuatu itu terjadi. Kamu mungkin pernah menatap seseorang lalu merasa hatimu menolak tanpa tahu alasannya. Dan ternyata orang itu membawa niat buruk. Atau kamu pernah duduk di suatu tempat dan tiba-tiba hatimu gelisah, lalu pergi, dan tak lama kemudian terjadi sesuatu yang buruk di sana. Itu bukan firasat biasa. Itu mata batin yang mulai terbuka karena rajinnya kamu berkomunikasi dengan langit. Mata batin bukan untuk pamer, bukan untuk mendahului takdir, tapi untuk menjaga dirimu dan orang-orang yang kamu cintai. Semakin jernih hati seseorang, semakin kuat intuisi yang ia miliki. Dan tahajud adalah pencuci terbaik untuk kekeruhan hati. Kalau kamu mulai sering merasakan hal-hal semacam ini, maka kamu sedang dituntun, dan langit mempercayakanmu untuk lebih peka, lebih dalam, dan lebih bijak. Tanda ke-9, tubuhmu menjadi magnet energi positif dan negatif sekaligus. Tanda terakhir ini adalah tanda paling nyata, tapi juga paling berat. Ketika tubuhmu sudah menyatu dengan langit, maka kamu akan menjadi magnet. Magnet bagi dua hal sekaligus, cahaya dan kegelapan. Orang-orang baik akan nyaman di dekatmu. Mereka merasa tenang, merasa diterima, bahkan hanya dengan melihatmu saja, hatinya jadi lebih lapang. Tapi sebaliknya, orang-orang yang hatinya gelap, yang membawa niat buruk, yang berisi iri, dengki, dan dusta, akan merasa tidak nyaman berada di sekitarmu. Bahkan, tidak jarang mereka akan menjauh tanpa sebab, atau tiba-tiba membencimu, tanpa kamu pernah menyakiti mereka. Kenapa begitu? Karena cahaya yang terpancar dari tubuhmu, menyakitkan bagi kegelapan yang mereka bawa. Energi ruhani yang bersih akan otomatis menolak energi negatif. Ini adalah bentuk perlindungan, tapi juga sebuah ujian, karena kamu akan merasa berbeda. Kadang merasa sendiri, kadang merasa tidak dimengerti. Tapi sahabat langit, ketahuilah bahwa semua itu adalah bentuk tanggung jawab dari cahaya yang sudah dititipkan kepadamu. Dan kamu tidak sendiri, langit bersamamu. Kamu bukan lagi manusia biasa. Dengan 9 tanda ini, kamu telah menyadari satu hal besar. Tubuhmu telah berubah dari hanya sekadar raga yang berjalan menjadi wadah spiritual yang sedang dititipkan kekuatan oleh langit. Kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu adalah hamba yang dipanggil untuk sebuah perjalanan jiwa yang panjang. Dan tahajud adalah tiket masukmu. Jaga baik-baik cahaya itu, karena tidak semua orang mendapatkannya. Banyak yang mengejar dunia, tapi kamu malah mengejar sujud. Banyak yang mencari tidur nyenyak, tapi kamu memilih air mata di sepertiga malam. Kamu tidak gila, kamu tidak halu, kamu sedang mengalami perjalanan ruhani yang sangat dalam. Dan semua ini nyata. Energi langit itu kini ada di dalam dirimu. Sahabat langit, saat ini mungkin kamu sedang menangis, atau dadamu terasa hangat, atau kamu merasa seperti diingatkan oleh sesuatu yang sudah lama hilang dari dalam dirimu. Itu bukan emosi, itu getaran, karena tubuhmu sedang menyatu dengan pesan yang baru saja kamu dengar. Ketik 77 sekali lagi di kolom komentar jika kamu merasa bahwa energi langit itu kini ada di dalam dirimu. Bagikan juga ke orang terdekatmu. Siapa tahu mereka juga sedang dalam perjalanan spiritual yang sama. Dan ingat, setelah video ini selesai, bukan berarti perjalananmu selesai. Ini baru permulaan. Langit akan terus mengawasimu, dan para penjaga yang tak terlihat akan tetap berada di sisimu. Sampai di sini akhir dari 9 ciri tubuh yang telah bersatu dengan alam gaib karena kekuatan tahajud. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa malam bukan hanya waktu untuk tidur. Malam adalah waktu paling sakral, di mana langit membuka rahasia-rahasianya.
Bagi mereka yang rela bangun, bersuci, dan bersujud hanya karena cinta kepada Allah. Tetap istiqomah. Jaga tahajudmu. Jaga wudhu sebelum tidurmu. Dan jangan lupa, kadang yang melihatmu menangis di sepertiga malam, bukan hanya malaikat, tapi juga makhluk-makhluk langit yang selama ini menunggu doamu. Sampai jumpa di konten ilmu langit berikutnya. Dan semoga tubuhmu selalu menjadi cahaya yang tak hanya menyinari bumi, tapi juga menggetarkan langit.